Halo, selamat datang di channel Ngoding Python. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita melakukan evaluasi pada model machine learning, terutama model klasifikasi pada supervised learning. Di video kali ini kita akan membahas apa itu confusion matrix, karena matriks ini adalah matriks yang cukup membingungkan, terutama buat teman-teman yang baru belajar machine learning. Kita juga akan membahas apa itu true positif, false negatif, true negatif. Kita juga akan membahas bagaimana cara menghitung akurasi, menghitung precision, recall, bagaimana model dengan high precision, bagaimana model dengan high recall. Kita juga akan membahas asal mula dari F1 score, dan lain sebagainya. Alhasil, video kali ini lumayan panjang, tapi tenang aja, gue udah menyertakan timestamp. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen skip ke topik tertentu, tinggal lihat aja timestamp yang ada di bawah. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe. Dan like video ini, dan apabila bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai bahas mengenai metrik evaluasi. Misalkan gua punya sebuah dataset, di mana dataset tersebut terdiri dari dua label atau dua kelas, yaitu label biru dan label merah. Di dataset tersebut juga terbagi menjadi dua set, yaitu set data train dan set data test. Nah, yang teman-teman lihat di sini adalah dua data yang sama. Nah, data ini pengen gua train ke dua model yang berbeda. Nah, berarti sebelum kita train, kita hilangkan dulu data testnya. Lalu kita coba train ke dua model yang berbeda. Ini model pertama dan ini model kedua. Pertanyaannya, manakah model yang lebih baik? Apakah model yang pertama atau model yang kedua? Di sini kita definisin dulu, yang bagian atas ini adalah daerah biru dan yang bagian bawah adalah daerah merah. Kalau kita lihat dari data trainnya, kita bisa lihat bahwa model yang kedua ini lebih baik dari model yang pertama. Karena model yang kedua ini bisa menyesuaikan daerahnya dengan datanya. Bisa kita lihat semua data merah ini berada di bawah garis. Sedangkan data biru semuanya ada di atas garis. Sedangkan untuk yang model pertama kita bisa lihat ada data biru yang masuk ke daerah merah dan ada data merah yang masuk ke daerah biru. Tapi apakah dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa model yang kedua itu lebih bagus dari model yang pertama? Tunggu dulu. Kita coba lihat dulu dari data testnya. Kita coba hilangkan data trainnya dan kita munculkan lagi data testnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa model 1 ternyata lebih baik dibandingkan model yang kedua. Karena bisa kita lihat bahwa di model 1 semua data biru ini berada di atas garis dan semua data merah berada di bawah garis. Sedangkan untuk model kedua hanya satu data saja yang ditebak benar, yaitu satu data biru yang ada di atas garis. Sedangkan yang lainnya ini berada di posisi yang salah. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa model yang pertama ini lebih baik dibandingkan model yang kedua dari evaluasi data test. Karena model yang pertama bisa melakukan generalisasi ke data-data yang tidak masuk ke dalam himpunan data trainnya. Sedangkan untuk model yang kedua, ini dia terlalu spesifik ke data trainnya, sehingga dia tidak mengeneralisir ke data-data yang tidak masuk ke dalam data train. Kalau kita berbicara mengenai machine learning, ini mirip banget kalau kita pengen tes CPNS. Kita coba lihat kemiripannya di mana. Kalau kita mau tes CPNS, tentunya persiapan yang paling utama adalah belajar. Nah, dari belajar ini kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan contoh soal dan tentunya kunci jawabannya. Tentunya kita belajarnya dari beberapa sumber ya. Ada yang dari buku A, buku B, buku C, pokoknya banyak lah. Sehingga semakin banyak kita belajar, seharusnya kita bisa semakin tahu variasi-variasi dari soal-soal CPNS. Nah, setelah belajar tentunya ada hari H ujiannya. So, kita melakukan ujian. Nah, di hari H ini kita dapat apa? Kita tentunya dapat soal ujiannya. Dan tentunya lembar jawaban kosong dong. Nah, dari sini kita menghasilkan apa? Kita menghasilkan LJU atau lembar jawaban ujian yang sudah terisi oleh kita.
Ngisinya dari mana? Ya dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan saat kita belajar di sini. Setelah LJU terisi, kita kumpulkan, maka yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah koreksi. Nah, yang dikoreksi apa? Yang dikoreksi adalah LJU yang sudah terisi pada saat hari H ujian, dan ini dicocokkan dengan kunci jawaban soal ujian yang kita dapatkan pada saat ujian ini. Nah, saat dikoreksi ini kan yang didapatkan adalah nilai kan? Nilai atau keputusan, apakah kita lulus atau tidak lulus. Nah, ini sebenarnya mirip dengan pipeline machine learning, terutama supervised learning secara umum. Jadi yang pertama ada proses training, di mana proses training ini kita membutuhkan X-train atau data train, dan Y-train atau label dari data yang kita miliki. Setelah kita melakukan training, tentunya ada proses testing atau prediction. Jadi yang dikasih apa? Yang dikasih itu adalah X-test, tapi kita tidak memberikan Y-testnya. Jadi kita suruh modelnya untuk menebak apa label dari data yang kita punya. Ini kan mirip banget sama ujian ya. Kita cuma dikasih soal, kita coba suruh selesaikan dengan pengetahuan yang kita punya saat kita belajar di proses sebelumnya. Nah, berarti yang dihasilkan di sini adalah Y prediction, atau kita tulis dengan Y-pred aja deh. Selanjutnya adalah proses evaluasi, di mana yang kita kasihkan di sini adalah si Y-pred, yaitu hasil prediksi dari model yang kita latih, dan ini akan kita cocokkan atau akan kita koreksi dengan Y-test. Nah, dengan proses koreksi ini kita bisa tahu nih, model ini dapat akurasi berapa, atau metrik-metrik lain yang bisa digunakan untuk mengukur performa dari algoritma machine learning yang kita train. Satu hal yang perlu diingat dalam machine learning adalah jangan pernah menggunakan data tes untuk training. Kalau kita melakukan ini sama aja seperti kita mendapatkan bocoran saat melakukan tes CPNS. Jadi ini sangat-sangat dilarang ya, karena yang namanya machine learning kita pengen gimana caranya mesin ini benar-benar belajar dari data-data historical atau data-data masa lalu, dan harapannya bisa memprediksi data-data yang ada di masa depan atau data-data yang baru dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari data-data historical tersebut. Jadi apabila teman-teman mempunyai sebuah himpunan dataset, teman-teman harus membaginya menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Bisa dengan langsung nge-split kayak gini. Jadi ini misalkan 70% datanya itu adalah data train, sedangkan 30% sisanya itu adalah data test. Itu bisa seperti itu. Namun ada juga cara lain, yaitu dengan menggunakan k-fold cross validation, di mana datanya kita kelompok menjadi beberapa fold. Katakanlah misalnya satu fold ini ada 30 data. Jadi secara total kita mempunyai 150 data. Ini misalkan ya. Jadi teman-teman kalau punya data 1000 ya bisa bagi menjadi 200 dan seterusnya. Yang jelas datanya dibagi ke beberapa fold. Nah, berapa foldnya ini tergantung jumlah K-nya. Kalau kasusnya seperti ini berarti kita menggunakan 5-fold cross validation. Tapi sebelum dikelompokin, alangkah baiknya kalau teman-teman melakukan randomize dulu datanya. Karena kadang-kadang ada dataset yang labelnya tuh berurutan. Misalnya data pertama sampai data ke-50 itu label A. Data ke-51 sampai data 100 itu label B. Data ke-101 sampai ke-150 tuh label C, misalnya gitu. Jadi lebih baik di random dulu baru di fold-foldkan. Nah, k-fold cross validation ini menjamin bahwa setiap fold itu kebagian menjadi data test. Jadi misalkan ini adalah iterasi pertama. Jadi iterasi pertama ini kita train datanya dengan menggunakan data ini, lalu kita tes dengan data ini, misalkan kita dapat tes akurasinya 80% misalkan. Lalu kita masuk ke iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua ini beda nih, fold data trainnya tuh yang ini sama yang ini. Nah, yang ini menjadi data tesnya. Misalkan dapat 78%. Lanjut lagi, misalkan dapat 81%. Lanjut lagi, misalkan dapat 75%. Dan yang terakhir, misalnya dapat 76%. Nah, ini bisa kita lihat bahwa setiap foldnya
ini kebagian nih menjadi data tes. Nah, ini untuk memastikan aja bahwa model kita itu konsisten kalau kita pakai data tes yang beda-beda. Nah, ini biasanya hasil dari akurasinya ini nanti kita hitung min-nya dan variansinya supaya kita bisa lihat rata-ratanya berapa, dan kita juga lihat nih dari masing-masing iterasi akurasinya tuh beda jauh apa enggak. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai metrik evaluasi. Ini adalah bahasan utama kita. Jadi metrik evaluasi ini untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah model yang kita training itu sudah bagus atau belum? Kita misalkan ke satu contoh. Misalkan kita punya sebuah model machine learning yang digunakan untuk mengetes kesehatan seseorang. Misal kita sampel ada 5.000 orang, misalkan. Dengan orang yang sehat ada 4.816 dan orang yang tidak sehat ada 184. Misalkan kita uji device kita atau model kita ke orang-orang ini. Lalu device kita mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini itu sehat. Oke, kita coba tuliskan ya. Jadi hasil dari modelnya adalah semua sampel sehat. Berarti kesimpulan yang kita dapatkan adalah kita mendeteksi semua orang yang sehat itu benar. Berarti ini adalah hal yang bagus karena semua yang sehat bisa kita deteksi. Tapi yang menjadi masalah adalah kita melabelkan semua yang tidak sehat salah. Karena orang-orang yang nggak sehat di sini dibilang sehat oleh model kita. Berarti masalahnya adalah di sini. Dan sebaliknya, ketika kita mendeteksi semua orang yang ada di sini tidak sehat, kita tulis hasil dari modelnya, semua sampel tidak sehat. Berarti kesimpulannya adalah, model dapat mendeteksi semua sampel yang tidak sehat. Yang ini merupakan hal yang bagus. Tetapi masalahnya adalah model ini melabelkan sampel yang sehat menjadi tidak sehat. Berarti masalahnya adalah di sini. Kita tidak dapat mendeteksi sampel yang sehat. Selanjutnya kita coba representasikan kasus-kasus yang ada di slide sebelumnya ke dalam matriks. Jadi di sini gua punya matriks 2x2 yang mana bagian ini adalah kondisi sebenarnya. Dan bagian ini adalah hasil deteksi dari alat yang kita miliki. Kasus pertama adalah orang tersebut sehat dan memang terdeteksi sehat di alat kita. Ini yang disebut dengan true positive. Yang artinya adalah dia benar-benar positif. Kasus kedua adalah orang tersebut sehat namun terdeteksi tidak sehat di model kita atau di mesin kita. Ini yang disebut dengan false negative. Yang mana artinya adalah negatif yang salah. Negatif di sini adalah kebalikan dari sehat. Karena alat kita atau model kita adalah mendeteksi kesehatan seseorang, di mana positifnya itu adalah sehat. Kasus selanjutnya adalah orang tersebut tidak sehat namun terdeteksi sehat di model kita. Ini yang disebut dengan false positive. Yang mana artinya adalah positif yang salah. Dalam kasus ini adalah orang ini terdeteksi positif, tapi ternyata hasil deteksinya itu salah. Dan yang terakhir adalah orang tersebut tidak sehat dan terdeteksi tidak sehat di model kita. Inilah yang disebut dengan true negative. Di mana artinya adalah benar-benar negatif. Negatif ini sama artinya seperti yang atas ya, kebalikan dari positif. Yang mana positif itu adalah sehat, maka kebalikan dari sehat adalah tidak sehat dan dia benar-benar tidak sehat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa true positif dan true negatif adalah kelompok yang benar, benar-benar positif dan benar-benar negatif. Sedangkan false negatif dan false positif adalah kelas yang salah, yaitu antara orang yang sehat namun terdeteksi tidak sehat atau orang yang tidak sehat namun terdeteksi sehat. Nah, matriks inilah yang disebut dengan confusion matrix. Nah, confusion matrix pada kasus ini adalah yang bagian ini itu adalah predicted class atau hasil deteksi dari modelnya,
Dan bagian yang bawah ini adalah actual class, atau kelas yang aslinya, atau kondisi asli dari si sampel. Namun teman-teman nggak usah bingung kalau nanti ketemu confusion matrix yang kasusnya dibalik. Yang bagian sininya actual class dan yang bagian sininya itu adalah predicted class. Nggak apa-apa. Yang penting antara false negatif dan false positifnya nggak kebalik aja. Kalau misalnya yang bagian ininya actual dan yang bagian ininya predicted, berarti false negatif sama false positif yang ada di sini tinggal ditukar aja. Jadi nggak ada masalah mau penulisannya ditranspose atau kayak gini, yang penting pengertian dari false negatif dan false positifnya tidak tertukar. Oke, selanjutnya kita coba latihan untuk mengisi nilai-nilai yang ada di confusion matrix dari kasus ini. Nah, ini adalah data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan perceptron ya. Ini adalah model perceptron. Lalu kita coba belajar mengisi yang ada di confusion matrix ini. Teman-teman bisa lihat yang bagian ini adalah predicted class dan yang bagian sini adalah actual class. Jadi mirip sama confusion matrix di slide sebelumnya. Tapi kalau bentuknya kayak gini muncul pertanyaan nih. Yang mana positifnya dan yang mana negatifnya? Nah, di sini gue mau ngasih tahu bahwa positif dan negatif itu kita yang milih. Jadi kalau misalnya kita memilih merah sebagai positif, maka si biru itu negatif. Dan kebalikannya, kalau misalnya kita milih biru sebagai positif, maka merah negatif. Nah, di sini gue coba asumsikan dulu ya, bagian sini adalah bagian merah dan bagian sini adalah biru. Nah, untuk yang pertama kita anggap data merah ini adalah positif, maka yang biru negatif. Nah, sekarang kita lihat bagian true positif atau gue singkat TP. Nah, TP ini adalah yang datanya labelnya merah dan dia diklasifikasi ke daerah merah. Berarti datanya adalah ini, ini, dan ini. Berarti ada 7 true positif. Selanjutnya adalah FN. Jadi dia sebenarnya adalah data merah, namun diprediksi biru oleh modelnya. Berarti kita tinggal lihat yang warna merah tapi berada di daerah biru, yaitu ini, dan ini. Berarti false negatifnya ada 3. Selanjutnya adalah false positif atau kita singkat FP. Di mana FP ini adalah data yang seharusnya warnanya biru, namun dia diklasifikasi merah oleh model kita. Berarti kalau dalam kasus ini adalah kita tinggal cari aja data yang warnanya biru di daerah merah, yaitu yang ini dan yang ini. Berarti ada 2 false positif. Dan yang terakhir adalah true negatif. True negatif ini adalah data yang berwarna biru dan dia diklasifikasi biru oleh modelnya. Kita tinggal lihat aja titik-titik yang biru yang memang dia berada di daerah biru, yaitu ini, dan ini. Berarti di sini ada 8 true negatif. Nah, sekarang gue mau pakai tinta biru. Jadi kita anggap data yang titiknya biru itu adalah positif. Pertama kita lihat true positifnya. Berarti apa true positifnya? Berarti data yang positif dan dia benar diprediksi positif. Karena positif kita biru, berarti kita tinggal cari data yang kelasnya biru dan berada di daerah biru. Berarti ini. Berarti true positifnya adalah 8. Selanjutnya false negatif. Jadi false negatif ini adalah data yang kelasnya biru, tapi dia berada di daerah merah atau daerah negatif. Jadi kita tinggal lihat aja yang data biru tapi berada di daerah merah, yaitu ini dan ini. Berarti ada 2. Selanjutnya false positif. False positif ini berarti positif yang salah. Berarti dia seharusnya data warna merah, namun diprediksi warna biru oleh modelnya. Berarti dari sini kita tinggal lihat aja data yang warnanya merah tapi berada di daerah biru. Berarti ini, dan ini. Berarti ada 3. Dan yang terakhir adalah true negatif. True negatif ini berarti data yang negatif atau merah dan dia memang ditebak warna merah atau negatif. Berarti kita tinggal lihat aja data yang berwarna merah dan diprediksi warna merah.
yaitu ini, 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 dan ini. Berarti 7. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa positif dan negatif itu tergantung perspektif kita memilih kelas yang mana. Buat yang masih bingung, coba dicerna dulu baik-baik dan coba banyak-banyak latihan supaya tidak tertukar antara true positif, true negatif, false negatif, dan false positif. Karena confusion matrix ini memegang peran penting dalam evaluasi model machine learning yang kita buat. Nantinya kita akan lihat akan banyak perhitungan-perhitungan yang menggunakan true positif, false negatif, false positif, maupun true negatif. Jadi, buat yang masih kagok mengenai pengertian-pengertian dari TP, FN, FP, maupun TN ini, gue saranin untuk ulang-ulang terus, dicatat, terus coba latihan, sampai kalian benar-benar confidence dengan konsep confusion matrix ini. Oke, bagaimana kalau kasusnya adalah multi-class atau lebih dari 2 kelas? Jadi misalkan kasusnya adalah kita pengen memprediksi HP teman kita berdasarkan gaya hidupnya, misalkan ya. Jadi kelasnya ada Apple, ada Samsung, dan ada Sony. Nah, misalkan kita dapat hasilnya, lalu kita interpretasikan ke dalam confusion matrix ini. Oke? Nah, ini sama ya kayak tadi. Yang bagian ini adalah predicted-nya, dan yang bagian sini adalah actual-nya. Di sini gue mau coba jelasin dikit maksud dari sini. Kita bisa lihat bahwa orang yang diprediksi menggunakan Apple dan memang benar-benar menggunakan Apple adalah sebanyak A. Lalu ada juga yang diprediksi menggunakan Samsung tapi ternyata dia pakai Apple. Itu sejumlah B. Ada juga yang diprediksi menggunakan Sony tapi sebenarnya dia menggunakan Apple. Itu sebanyak C. Atau H, ini maksudnya apa? H itu adalah dia diprediksi menggunakan Samsung tapi dia sebenarnya menggunakan Sony. Itu jumlahnya H, dan seterusnya. Jadi isi-isi yang ada di tabel ini paham lah ya maksudnya kayak gimana. Bagaimana caranya kita mentransformasikan bentuk dari matriks ini ke dalam bentuk confusion matrix yang kita kenal sebelumnya? Sebenarnya idenya sama kayak yang sebelumnya. Kita pilih mana yang positif antara yang biru atau yang merah. Nah, di sini kita tinggal pilih mana kelas yang kita anggap sebagai positif. Katakanlah misalnya yang positif itu adalah Apple. Berarti yang negatif apa? Yang negatif adalah yang selain Apple. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara mentransformasikan ini ke sini dengan yang positifnya adalah Apple. Yang pertama adalah dia positif dan tebakannya positif. Berarti dia menggunakan Apple dan memang ditebak menggunakan Apple, yaitu si A. Makanya di sini true positifnya adalah A. Nah, selanjutnya adalah false negatif. False negatif itu adalah dia sebenarnya menggunakan Apple, tetapi dia diprediksi selain Apple. Berarti bagian mana? Berarti bagian sini. Oke? Dia menggunakan Apple, tetapi dia diprediksi Samsung atau Sony. Berarti false negatifnya adalah B plus C. Selanjutnya adalah false positif. False positif itu apa? False positif itu adalah dia tidak menggunakan Apple, tetapi dia ditebak menggunakan Apple. Berarti kasusnya adalah kasus yang ini. Dia adalah pengguna Samsung atau pengguna Sony, tetapi dia diprediksi sebagai pengguna Apple. Berarti D plus G. Nah, yang bagian true negatif ini agak tricky. Jadi, true negatif ini artiannya adalah dia tidak menggunakan Apple dan dia benar-benar tidak menggunakan Apple. Berarti yang mana? Berarti yang 4 ini. Walaupun kita tahu yang benar-benar kelasnya adalah E dan I, tetapi F dan H ini tetap termasuk true negatif dari sisi Apple. Kenapa? Karena yang bagian sini artinya adalah dia tidak menggunakan Apple dan benar dia tidak diprediksi menggunakan Apple. Begitu juga yang ini. Dia tidak menggunakan Apple dan benar dia tidak diprediksi menggunakan Apple. Walaupun memang keduanya itu antara kelas dan aktualnya berbeda, tetapi kita hanya peduli Apple atau tidak Apple aja. Berarti di sini true negatifnya adalah E tambah F ditambah H dan ditambah I. Nah, sebagai latihan silahkan teman-teman coba gimana kalau misalnya yang plusnya itu adalah Samsung dan yang negatifnya adalah selain Samsung. Dan teman-teman juga coba
kalau positifnya adalah Sony dan yang negatifnya itu adalah selain Sony. Ini akan membantu teman-teman untuk mengerti konsep dari confusion matrix dan mentransformasikannya dari matriks multiclass ke confusion matrix yang hanya 2x2. Sebenarnya ada cara lain untuk menginterpretasikan true positif, false negatif, dan false positif dari confusion matrix multiclass. Tapi itu adalah pembahasan lain, nanti deh kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke metrik pertama, yaitu metrik yang paling simple, yaitu akurasi. Jadi misalkan kita punya model seperti ini. Nah, cara menghitung akurasi dari model ini cukup mudah, yaitu adalah titik yang diprediksi benar dibagi semua titik. Lagi-lagi kita definisikan dulu. Di sini adalah daerah biru dan di sini adalah daerah merah. Nah, kita tinggal hitung titik-titik atau data-data yang actual class-nya sama dengan predicted class-nya. Nah, formula ini kalau kita jabarkan jadinya seperti ini. Akurasi sama dengan true positif, yang mana antara actual class dan predicted class-nya sama-sama positif, ditambah true negatif, di mana predicted class dan actual class-nya sama-sama negatif, lalu kita bagi dengan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Basically, ini adalah keseluruhan data. Di sini kalau kita hitung, misalkan biru adalah yang positifnya dan merah adalah yang negatifnya, berarti true positifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti sama dengan 8, ditambah true negatifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibagi keseluruhan data, yaitu 20 data. Sama dengan 15/20 sama dengan 75% atau 3/4. Kalau teman-teman pengen tukar, yang positif itu yang merah, lalu yang negatif itu yang biru, coba teman-teman masukin ke sini, maka hasilnya seharusnya sama. Buat yang nggak percaya, silahkan pause video ini, lalu coba hitung dengan menggunakan merah yang positif dan biru yang negatif. Oke, selanjutnya kita akan coba latihan lagi menghitung akurasi dari confusion matrix ini. Bisa kita lihat ini adalah hasil dari confusion matrix dari model pendeteksi spam, di mana positifnya itu adalah positif spam dan negatif itu adalah negatif spam atau bukan spam. So, kita coba hitung akurasinya. Kita jabarkan dulu formulanya. Akurasi sama dengan true positif ditambah true negatif dibagi true positif, true negatif, false positif, false negatif. True positifnya di sini kita lihat 100 ditambah true negatifnya 700, lalu dibagi 100 ditambah 700 ditambah 170 ditambah 30. Sama dengan 800 per 1000, berarti sama dengan 80%. Ini adalah akurasi dari model spam yang kita lihat confusion matrix-nya di sini. Gampang kan? Jadi metrik akurasi memang metrik yang paling mudah dihitung, tapi memiliki banyak kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah misalkan kita balik lagi ke kasus pendeteksi kesehatan. Katakanlah kita punya 10 orang aja deh, 10 orang ya. Nah, dari 10 orang ini, 7 orang sehat dan 3 orang sakit. Nah, model kita misalkan mendeteksi keseluruhan orang ini sehat. Nah, kalau kayak gitu, true positifnya adalah 7. Karena ada 7 orang yang benar-benar sehat. Lalu false positifnya adalah 3. Karena ada 3 orang yang sebenarnya sakit, tetapi dia dideteksi sehat. Selanjutnya false negatifnya adalah 0. Karena tidak ada orang sehat yang diprediksi sakit di sini. Dan true negatifnya adalah 0 karena tidak ada orang sakit di sini yang diprediksi sakit.
Oke, berarti kalau kita hitung akurasinya, berarti akurasinya adalah 7 plus 0 per 10, atau 7 per 10, atau 70%. Ini adalah angka yang besar, padahal model kita hanya bisa mengeluarkan satu output aja, yaitu sehat doang. Jadi metrik akurasi ini memiliki kelemahan apalagi kalau datanya imbalance atau tidak imbang antara kelas 1 dan kelas lainnya. Oke, sekarang muncul pertanyaan, mana yang lebih berbahaya antara false positif atau false negatif? Kalau idealnya sih kita pengen dua-duanya kecil, tapi ternyata di dunia nyata tidak seideal dunia contoh. Jadi kadang-kadang kita harus merelakan salah satu antara false positif dan false negatif. Jadi kita akan coba nge-push untuk mengurangi yang lebih berbahaya daripada yang salah tapi masih bisa ditolerir lah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini balik lagi, tergantung dari kasusnya. Kita coba pelajari dua kasus berikut ini. Kasus yang pertama adalah sidik jari pegawai BIN atau Badan Intelijen Negara. Jadi ini adalah sebuah sistem yang dapat mengenali sidik jari pegawai-pegawai BIN. Yang mana apabila sidik jarinya diterima oleh sistem, maka dia bisa mendapatkan akses masuk ke dalam kantor BIN. Nah, kita coba breakdown 4 case yang mungkin terjadi pada kasus ini. Yang pertama adalah sidik jari pegawai BIN dan terdeteksi pegawai BIN. Misalkan ada 70 orang. Selanjutnya adalah dia adalah pegawai BIN, tapi ternyata dia tidak terdeteksi di sistem absensi pegawai BIN. Misalkan ada 17 orang. Lalu misalkan dia bukan pegawai nih, tapi ternyata sistem absen kita bisa menerima sidik jari dia. Dalam kasus ini misal ada 3 orang. Dan yang terakhir adalah dia bukan pegawai dan memang sidik jarinya tidak terdeteksi sebagai pegawai. Misal orang iseng aja lah yang lewat gitu terus coba nge-tap, nggak berhasil gitu. Nah seperti yang kita tahu, kalau dia pegawai dan terdeteksi pegawai itu adalah true positif. Dan kalau dia bukan pegawai dan terdeteksi bukan pegawai, dia adalah true negatif. Berarti kedua hal ini tidak ada masalah. Nah, sekarang kita coba masuk ke kasus false negatif. Misal dia adalah pegawai BIN, tapi ternyata sidik jarinya tidak terbaca di sistem absennya. Hal ini tentunya sangat menyusahkan orang tersebut ya. Jadi kalau pengen absen kok susah banget gitu. Mungkin harus pakai apa gitu, harus call adminnya dan lain sebagainya. Sangat menyusahkan. Ini memang menyusahkan, tetapi ini tidak terlalu bahaya. Karena ya udah dia pegawai BIN kok. Walaupun dia tidak terdeteksi sebagai pegawai BIN, dia pegawai BIN. Jadi kalau dia masuk ke kantor ataupun dia tidak masuk ke kantor itu tidak berbahaya bagi badan intelijennya itu sendiri. Tapi kita coba masuk ke false positifnya nih. Dia bukan pegawai, tapi dia terdeteksi sebagai pegawai. Artinya apa? Dia bisa masuk ke dalam kantor BIN dengan menggunakan sidik jari tersebut, tapi dia bukan pegawai. Itu kan sangat fatal ya. Karena bisa jadi ada rahasia-rahasia negara yang bisa diambil gitu. Dan itu sangat-sangat fatal. Jadi dalam kasus ini false positif itu lebih berbahaya, bahkan sangat berbahaya dibandingkan dengan false negatif. Kasus kedua misalkan yang sedang hangat di sini yaitu tes COVID-19. Nah, tes COVID-19 ini kita breakdown juga menjadi 4 kasus kayak tadi. Misalkan ada orang yang positif COVID dan memang dia terdeteksi positif COVID di sistem kita. Misalkan ada 1.000 orang. Selanjutnya adalah dia positif COVID, tapi ternyata di sistem kita itu dia terdeteksi negatif. Misalkan ada 200 orang. Selanjutnya ada orang yang terdeteksi COVID-19 di sistem kita, tapi ternyata dia tidak sakit. Misalkan ada 800 orang. Dan yang terakhir adalah orang tersebut sehat, negatif gitu ya, dan dia juga tidak terdeteksi positif oleh sistem kita. Misal ada 8.000 orang. Nah, sama seperti yang sebelumnya, true positifnya adalah orang yang positif COVID-19 dan dia terdeteksi COVID-19. Sedangkan yang true negatifnya adalah dia negatif COVID-19 dan dia terdeteksi negatif atau tidak positif COVID-19. Berarti true positif dan true negatif tidak ada masalah. Nah, sekarang kita masuk ke false positif. Misalkan dia negatif COVID sebenarnya, tapi dia dites di sistem kita hasilnya positif.
Tentunya ini menyusahkan orang tersebut ya. Dia harus isolasi mandiri, mungkin harus bolak-balik dokter, dan lain sebagainya. Tentunya akan sangat menyusahkan. Tapi seharusnya ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena ya dia sebenarnya negatif gitu. Tapi dia di-treat atau diperlakukan seperti orang yang positif COVID. Seharusnya menjadi tidak masalah gitu, karena dia tidak akan membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, jadi ini sebenarnya sesuatu yang menyusahkan, tapi masih bisa ditolerir lah. Nah, sekarang kalau dia sebenarnya positif COVID-19, tetapi dia tidak terdeteksi positif di sistem kita, ini yang lebih berbahaya. Karena dia akan di-treat seperti orang yang negatif aja. Misalnya, oh udah tes negatif nih, dia kumpul-kumpul, terus dia bikin pesta mungkin, dan lain sebagainya. Alhasil dia menularkan COVID tersebut ke orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah false negatif. Nah, sehingga dalam kasus ini, false negatif itu lebih berbahaya dibandingkan false positif. Jadi kalau kita review di kasus 1, yaitu pegawai BIN, false positif itu sangat-sangat dihindari. Kita nggak mau ada orang asing yang masuk ke dalam kantor BIN dengan menggunakan sidik jari. Tapi false negatif masih bisa ditolerir karena dia sebenarnya pegawai BIN. Jadi dia pastinya tidak membahayakan BIN-nya itu sendiri. Jadi di sini kesimpulannya adalah tidak boleh ada yang masuk ke dalam kantor BIN selain pegawai BIN. Nah, model yang false positifnya minimal itu disebut model dengan presisi tinggi atau high precision. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, tes COVID-19. False positif masih bisa ditolerir karena orang yang sebenarnya negatif tapi diperlakukan seolah-olah dia positif itu masih tidak ada masalah dan tidak membahayakan. Tapi false negatif ini sangat membahayakan. Mungkin membahayakan temannya, membahayakan keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus cari semua orang yang sakit. Kalau ada yang tidak sakit namun terdeteksi sakit, itu masih bisa ditolerir. Nah, model yang false negatifnya kecil itu adalah model dengan recall atau sensitivitas yang tinggi. Nah, selanjutnya kita coba bahas mengenai apa itu presisi. Misal kita punya model seperti ini yang sudah di-train ke data kita. Pengertian dari presisi adalah dari data yang diprediksi positif, berapa banyak yang benar. Misalkan yang positifnya ini adalah yang biru. Nah, maka kita akan coba lihat di daerah biru saja. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak yang benar-benar biru? Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, maka formulanya adalah true positif dibagi true positif plus false positif. Jadi, kedua ini adalah yang diprediksi positif. Oke, kita bisa lihat dari sini yang true positif ada 8 dan keseluruhan yang diprediksi positif ada 11, maka presisinya adalah 73% kalau dari data ini. Nah, kita coba hitung presisi dari kasus pertama, yaitu kasus pegawai BIN. Kita coba tulis dulu formulanya. Precision sama dengan true positif dibagi, nah kalau kalian lupa penyebutnya, maka kalian lihat aja yang terdeteksi positif ya, terdeteksi pegawai. Jadi yang kita lihat adalah yang ini, yaitu true positif ditambah false positif. Yaitu sama dengan 70 per 70 tambah 3. Sama dengan 70 per 73. Sama dengan 96%-an lah. Nah, ini adalah presisinya dan kita lihat presisinya lumayan tinggi karena memang model dari kasus 1 itu adalah yang high precision. Nah, sekarang kita coba hitung precision dari tes COVID-19. Kita tulis rumusnya, precision sama dengan true positif dibagi ini ya. True positif ditambah false positif. Sama dengan 1000 dibagi 1800. Kira-kira 56%-an. Oke, ini adalah presisi dari kasus 2 yaitu tes COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ke recall. Misalkan modelnya sama.
Lalu apa itu recall? Recall itu adalah dari data yang berlabel positif, berapa banyak yang diprediksi benar. Sama seperti tadi kita asumsikan yang positif itu adalah yang biru, maka kita coba hilangkan data-data yang berlabel merah. Nah, kita bisa lihat bahwa rumus dari recall adalah true positif, mana true positif itu adalah yang ini, dibagi true positif ditambah false negatif. Ini ya, false negatifnya. Jadi kita bisa lihat true positifnya ada 8 dan keseluruhan data yang berlabel positif ada 10 sehingga recall-nya adalah 80%. Kita coba hitung recall dari kasus pertama yaitu pegawai BIN. Kita tulis dulu rumusnya, recall sama dengan true positif dibagi, nah ini ya, yang actualnya positif, yaitu true positif ditambah false negatif. Tadi yang precision adalah yang terdeteksi, kalau yang recall itu adalah yang aktualnya. Berarti di sini kita dapatkan 70/87, yang kira-kira hasilnya adalah 81%-an lah ya. Ini adalah recall dari kasus yang pertama, yaitu pegawai BIN. Nah, sekarang kita coba hitung yang kasus tes COVID-19. Kita coba tulis dulu rumusnya, recall sama dengan true positif dibagi yang ini ya. True positif ditambah false negatif. True positifnya 1000, terus false negatifnya 200, berarti jumlahnya adalah 1200 sama dengan kira-kira 84%. Ini adalah recall dari tes COVID-19. Kalau tadi teman-teman perhatikan antara precision dan recall, si kasus 2 ini recall-nya lebih besar dari precision-nya. Oke, kita coba lihat ya. Dari kasus 1, precision-nya 96% dan recall-nya 81%. Dan kasus 2, precision-nya 56% dan recall-nya 84%. Kalau teman-teman ingat, kasus 1 itu adalah high precision dan kasus 2 itu adalah high recall. Nah, selanjutnya gimana caranya kita meringkas kedua angka tersebut ke dalam satu nilai saja? Misalkan, yaudahlah kita coba mikir sederhana aja. Kita coba tulis rata-rata dari precision dan recall-nya untuk masing-masing. Yang mana ini adalah 0,96 ditambah 0,81 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 0,885, sedangkan yang ini 0,56 ditambah 0,84 dibagi 2. Sama dengan 0,7. Pertanyaannya adalah apakah angka-angka ini benar-benar mewakili dari precision dan recall yang sudah didapat dari perhitungan sebelumnya? Kita coba lihat di ilustrasi berikut. Misal kita balik lagi ke kasus alat pengetes kesehatan. Di sini misalkan kita punya sampel sebanyak 5.000, yang 4.816-nya ini adalah sehat, dan 184-nya ini tidak sehat. Nah, misalkan sistem kita ini terlalu jelek sehingga dari 4.816 sampel yang sehat, kita hanya bisa mendeteksi 1 orang saja yang sehat. Nah, sisanya ini tidak sehat. Semuanya tidak sehat. Nah, dari sini berarti kita dapatkan true positifnya adalah 1, terus false positifnya 0 ya, karena tidak ada lagi yang terdeteksi positif. Hanya ada 1 sampel yang terdeteksi positif dan itu adalah sampel yang sehat. Nah, selanjutnya false negatifnya berarti yang sebenarnya sehat tapi dideteksi tidak sehat ini. Berarti ada sebanyak 4.815 ya, karena berarti sampel yang sehat dikurang 1. Nah, selanjutnya true negatifnya yaitu yang ini, yang memang benar-benar tidak sehat. Berarti ada 184. Nah, dari sini kita bisa hitung precision-nya adalah true positif dibagi true positif ditambah false positif. Di mana true positifnya 1
dibagi 1 plus false positifnya 0, maka hasilnya adalah 1 atau bisa kita tulis 100%. Nah, ini adalah precisionnya. Nah, sekarang kita hitung recall-nya. Nah, recall formulanya adalah true positif dibagi true positif plus false negatif. Di mana true positifnya 1 dibagi 1 plus 4.815. Sama dengan 1 per 4.816. Yang mana ini sama dengan kira-kira 0,0002. Atau kalau dalam persentase kita bisa tulis 0,02%. Nah, ini kita coba rapihin dulu ya. Nah, seperti yang kita lihat, kita punya precision 100% dan recall 0,02%. Ini berarti kalau kita tulis rata-ratanya antara precision dan recall, itu ya kira-kira sekitar 50%-an lah ya. Nah, ini adalah angka yang cukup besar gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa antara precision dan recall ini bedanya tuh sangat-sangat jauh. Antara 100 dan mendekati 0. Sehingga si rata-rata ini jadi kurang relevan gitu untuk mewakili kedua angka ini. Belum lagi kalau misalnya ada kasus yang sebaliknya, yang precisionnya misalnya mendekati 0 dan recall-nya yang mendekati 100. Ini juga kalau misalnya dihitung rata-ratanya ini juga 50%-an. Yang mana ini bukanlah angka yang bisa mewakili precision dan recall yang didapatkan. Kita coba visualisasikan dari kasus yang tadi. Misal kita punya dua nilai, X sama Y. Konteksnya bukan sumbu ya, tapi nilai. Jadi, misal kita punya nilai X yang jauh lebih kecil dari nilai Y. Sama kayak contoh yang tadi yang precisionnya 100% dan recall-nya mendekati 0. Itu kan jomplang ya. Kalau misalnya kita menghitung rata-rata dari kedua nilai ini, maka kita akan mendapatkan nilai yang tepat berada di tengah keduanya. Nah, ini biasa disebut dengan mean aritmetika atau yang biasa sering disebut dengan rata-rata. Nah, dari namanya aritmatika, tentunya kita juga tidak asing dengan salah satu barisan yang cukup terkenal terutama di SMA, yaitu barisan aritmatika. Jadi contohnya baris aritmatika itu misalnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kalau dari deret aritmatika ini misalkan kita pengen ambil rata-rata antara nilai 1 dan 9. Maka dengan menggunakan barisan aritmatika ini kita bisa tinggal ambil yang tengah-tengahnya aja, yaitu angka 5. Nah, angka 5 ini adalah rata-rata dari 1 dan 9. Atau ini mean aritmatikanya. Ya. Kalau teman-teman nggak percaya tinggal hitung aja. 1 tambah 9 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Sama kan? Nah, balik lagi ke sini. Jadi perhitungan yang kayak gimana nih yang bisa merangkum nilai precision dan recall yang ideal? Nah, kita mulai dari idenya dulu aja. Kalau misalnya di antara precision dan recall itu ada nilai yang kecil gitu ya, atau nilainya jomplang, maka kita pengen satu nilai ini itu lebih condong ke nilai yang kecil. Jadi misalkan tadi ya, precisionnya 100 dan recall-nya 0. Kita pengen nilai rangkumannya itu lebih menyoroti yang 0-nya dibandingkan ke yang 100-nya. Jadi intinya adalah kita pengen gimana caranya perhitungannya itu bisa menghasilkan nilai yang di daerah sini. Kalau misalnya nilai X dan nilai Y-nya berjarak seperti ini. Jadi kita pengen nilainya di sini. Nah, salah satu cara menghitung yang bisa menghasilkan nilai di daerah ini adalah mean harmonic. Di mana mean harmonic ini didefinisikan dengan 2X kali Y per X plus Y. Nah, kalau misalnya teman-teman masih asing mengenai mean harmonic, tentunya kita juga punya yang disebut dengan barisan harmonik. Apa itu barisan harmonik? Barisan harmonik itu yang bentuknya kayak gini. 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Nah, misalkan kayak gini. Kira-kira udah nangkep belum pola dari sini? Ya benar, kalau misalnya teman-teman melihat penyebutnya, ini penyebutnya bertambah 1 gitu ya. Jadi 1 itu kan 1 per 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang disebut dengan barisan harmonik dengan D sama dengan 1. Jadi idenya adalah si angka ini coba kita balik. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah,
barisan aritmatika kalau dibalik ya, jadi nilainya itu menjadi sebuah penyebut, pembilangnya bebas mau berapapun, nah itu disebut dengan barisan harmonik. Nah fun fact-nya ini mirip dengan si ini. Jadi kalau misalnya kita pengen misalkan mendapatkan min harmonik dari angka 1 dan 1/5, maka nilainya adalah 1/3. Kalau teman-teman nggak percaya bisa masukin ke formula ini. Kita coba ya. 2 kali 1 kali 1/5 dibagi 1 plus 1/5. Ini sama dengan 2/5 dibagi 1 itu kan 5/5 ya. Jadi 5/5 tambah 1/5 ini 6/5. Ini 5-nya coret jadi 2/6 jadi sama dengan 1/3. Nah ini hasilnya 1/3 sama seperti yang ada di tengah-tengah barisan harmonik. Nah ini kalau kita implementasikan ke dalam precision dan recall yang ada di slide sebelumnya, ini kan precisionnya 100% ya, atau 1 lah. Terus recallnya 0,02% atau 0,0002. Nah dengan menggunakan min harmonik, kita bisa mendapatkan 2 kali precision kali recall per precision plus recall. Sama dengan 2 kali 1 kali 0,0002 dibagi 1,0002. Nah ini hasilnya kira-kira 0,0004. Nah ini nilainya small enough ya untuk merangkum si precision dan recall. Jadi kita akan lebih peduli ke nilai yang kecil dibandingkan nilai yang sudah besar ini. Itu lebih make sense lah dibandingkan kita langsung menghitung min aritmatikanya, lalu nilainya bagus dan kita menganggap bahwa model kita sudah bagus. Nah, min harmonik untuk merangkum precision dan recall ini disebut dengan F1 score. Oke, kita coba implementasikan F1 score ke dua kasus yang udah kita kerjakan sebelumnya. Yang pertama adalah kasus bin. Kita tulis F1 score sama dengan 2 kali 0,96 dikali 0,81 per 0,96 ditambah 0,81. Ini hasilnya kira-kira adalah 0,879 atau 87%. Ini F1 score-nya untuk kasus bin. Nah sekarang untuk kasus tes COVID-19. Berarti F1 score sama dengan 2 kali 0,84 dikali 0,56 per 0,56 ditambah 0,84. Ini hasilnya kira-kira adalah 0,67. Lumayan kecil, padahal kita bisa lihat recall-nya 84%, tapi ternyata F1 score-nya 0,67 karena precision-nya 56%. Nah, sebenarnya F1 score ini adalah perumuman dari bentuk F beta, yang mana F1 score ini misalkan berada di tengah-tengah ya. Kalau misalnya kita pengen nilai dari F-nya ini lebih condong ke precision, maka kita coba turunkan betanya. Misalkan F 0,5, maka dia akan berada di sini. Bisa juga misalnya semakin dekat, misalnya F 0,1 gitu misalnya. Maka dia akan semakin dekat ke precision. Atau kalau misalnya kita pengen lebih dekat ke recall, kita tinggal gedein aja nilai betanya. Misal F 30 gitu misalnya. Nah itu semakin besar betanya, maka akan semakin mendekati si recall. Jadi F1 score ini adalah sebenarnya bentuk umum dari F beta score. Kita bisa utilize sesuka kita, tapi yang paling umum digunakan dalam metrik machine learning adalah F1 score. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah si F1 score-nya aja. Nah gimana kalau kasusnya adalah multi-class? Gimana caranya kita menghitung precision, recall, dan F1 score? Nah misalkan kita pakai tabel ini ya, yang sama seperti yang ada pada slide sebelumnya. Nah ini seperti biasa ya, yang bagian ini adalah prediction-nya, dan yang bagian sini adalah actual-nya. Nah pertama kita harus menghitung true positif, false positif, false negatif, dan true negatif dari masing-masing kelas. Nah misalkan aja deh kita coba yang apple.
True positifnya adalah ini. Dia menggunakan apple dan memang ditebak sebagai apple, yaitu 40. False positif adalah yang ini. Dia ditebak sebagai apple padahal dia menggunakan Samsung atau Sony, yaitu 20 tambah 10 sama dengan 30. Selanjutnya adalah false negatif. Dia sebenarnya pengguna Apple, tetapi dia diprediksi sebagai Samsung atau Sony, yaitu 10 plus 30, yaitu 40. Dan true negatifnya adalah yang ini. Jadi dia tidak menggunakan Apple dan dia tidak ditebak sebagai Apple. Jadi 80 tambah 30 tambah 10 tambah 30. Ini penjelasannya mengenai penghitungan TP, FP, dan lain sebagainya ada di menit sekian ya, tinggal diklik aja di timestamp-nya. Ini adalah 150. Nah udah, ketika kita sudah mengetahui TP, FP, FN, dan TN, berarti kita tinggal hitung aja. Misalnya precision apple itu adalah true positif dibagi true positif tambah false positif. Berarti true positifnya 40 dibagi 40 plus 30 sama dengan 4/7 atau kira-kira 57%. Dan untuk recall-nya ini adalah true positif dibagi true positif ditambah false negatif, yaitu 40/40 ditambah false negatifnya adalah 40, berarti 80 sama dengan setengah atau 50%. Nah udah, ketika kita udah mendapatkan precision dan recall-nya, berarti kita tinggal menghitung si F1 score-nya kan. F1 score-nya adalah min harmonik dari precision dan recall-nya. 2 kali 0,57 dikali 0,5 dibagi 0,57 ditambah 0,5, yaitu 53%-an. Oke, coba kita hitung dulu semuanya. Precision dari Samsung, Sony, recall dari Samsung, Sony, dan F1 score dari Samsung, Sony. Nah, teman-teman silahkan pause dulu videonya dan coba hitung sendiri. Nanti kalau sudah selesai silahkan play lagi video ini dan kita coba cocokkan hasilnya. Oke, ini adalah hasil perhitungannya. True positif dari masing-masing kelas, false positif, false negatif, true negatif juga. Terus ada precision recall dan F1 score-nya juga. Silakan kalau misalnya teman-teman pengen mengkoreksi hasil perhitungannya, ini bisa menggunakan perhitungan yang ada di sini. Oke, kita pindahkan hasil dari perhitungan precision, recall, dan F1 score-nya ke dalam tabel ini. Terus kita tambahkan satu kolom lagi total sampelnya. Nah, total sampel ini didapat dari actual kelasnya. Karena di sini gue menggunakan confusion matrix yang barisnya merepresentasikan actual class, maka gue akan menjumlahkan per baris ini. Ya, berarti di data kita punya 40 tambah 10 tambah 30 sampel Apple. Berarti di sini ada 80 sampel yang kelasnya Apple. Nah, selanjutnya yang Samsung sama 20 tambah 80 tambah 30. Berarti 130 sampel. Selanjutnya yang Sony ini 50 sampel. Nah, kita punya nilai precision, recall, dan F1 score per kelas. Gimana caranya kita menggabungkannya? Sebenarnya ada 3 cara, tapi gue akan menjelaskan yang 2 cara yang paling umum, yaitu makro dan weighted. Nah, sekarang kita coba berbicara makro dulu. Kalau misalnya kita pengen menghitung secara makro, maka kita cukup merata-ratakan masing-masing nilainya. Berarti precision ini kita rata-ratakan pakai arithmetica min aja, jadi kita jumlahin terus kita bagi 3, hasilnya adalah 0,57. Ini untuk precisionnya. Untuk recall-nya, ini adalah 0,58. Selanjutnya untuk F1 score, ini adalah 0,55. Nah, nilai ini adalah nilai makro. Berarti ini adalah precision makro, ini adalah recall makro, dan ini adalah F1 score makro. Nah, sekarang kita berbicara yang weighted. Sebenarnya caranya mirip, cuman yang membedakan adalah kita menghitungnya
dengan menggunakan rata-rata weighted. Jadi namanya adalah arithmetic weighted mean. Nah, pertama kita jumlahkan dulu total sampelnya. Ini berarti ada 260 sampel ya. Semuanya ada 260 sampel. Nah, cara menghitung weighted mean dari sebuah nilai adalah begini. Jadi misalkan kita pengen mencari mean dari X. Nanti X ini bisa kita substitusi dengan precision, recall, atau F1 score. Jadi misalkan metriknya adalah X. Nah, caranya adalah rata-rata X, ini gua notasin dengan X bar, adalah nilai dari XA. Jadi misal A-nya ini adalah labelnya ya, misal Apple atau Samsung atau Sony, dikali jumlah data si A. Lalu kita tambah dengan XB dikali jumlah data si B, ditambah XC dikali jumlah data si C, dan seterusnya. Karena kita cuma ada 3 kelas, berarti kita hanya menjumlahkan sebanyak 3 kali. Dan ini semua dibagi dengan total keseluruhan data. Misal, kita pengen menghitung weighted precision. Berarti kita tinggal ambil precision si Apple dikali dengan total sampel Apple. Berarti 0,57 dikali 80 ditambah precision Samsung dikali total sampel Samsung 0,8 dikali 130 ditambah precisionnya si Sony dan dikali dengan total sampel Sony 0,33 dikali 50. Nah, ini semuanya kita bagi, bukan dibagi 3 lagi seperti yang makro, tapi dibagi dengan jumlah datanya yaitu 260. Maka ini kita akan hasilkan 0,64 lah, sekitar segitu. Nah, kalau kita mau menghitung recall-nya sama, recall Apple dikali total sampel ditambah recall Samsung dikali total sampel ditambah recall Sony dikali total sampel Sony. Dan kalau teman-teman hitung semuanya itu, teman-teman akan menghasilkan angka 0,57 sekian atau gue buletin ke 0,58. Nah, untuk F1 score-nya, kalau teman-teman lakukan hal yang sama, itu akan menghasilkan 0,593 dan seterusnya, atau gue buletin di sini ke 0,6 aja deh. Nah, itu adalah hasil dari precision, recall, dan F1 score dengan menggunakan weighted mean. Silakan teman-teman coba hitung sendiri kalau pengen mendapatkan jabarannya. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi, yaitu cara mikro. Kalau kita menggunakan cara mikro, kita tidak perlu menghitung satu persatu dari sini. Ya, jadi kita tidak perlu menggunakan ini semua. Kita tinggal hitung aja dari yang ada di sini. Nah, berarti kita tinggal hitung keseluruhan true positif dari sini. Jadi keseluruhan true positif adalah keseluruhan yang benar gitu. Jadi yang pakai Apple ditebak Apple, yang pakai Samsung ditebak Samsung, dan yang pakai Sony ditebak Sony. Berarti kita tinggal jumlahkan ketiga ini. 40 tambah 80 tambah 30. Berarti hasilnya adalah 150. Nah, pertanyaannya adalah false positifnya itu apa? Ya, berarti false positifnya adalah yang keseluruhan salah tebak. Berarti Apple ini salah nebak yang ini, Samsung itu salah tebak yang ini, dan Sony salah tebak yang ini. Berarti kita tinggal tambahin aja. 20 tambah 10, 30. 10 tambah 10, 20. 30 tambah 30, 60. Berarti sama dengan 110. Nah, sekarang false negatifnya apa? Ini kita coba hapus dulu. Nah, false negatifnya adalah yang sebenarnya dia pakai device itu, tapi salah tebak si sistemnya. Berarti yang ini, dan yang ini. Berarti kita tinggal tulis saja, kita jumlahin aja. 10 tambah 30, 40. 20 tambah 30, 50. 10 tambah 10, 20. Sama dengan 110 juga. Nah, di sini kita bisa
simpulkan bahwa FP di sini sama dengan Fn. Berarti apa? Kalau misalnya kita tulis rumus dari precision, itu kan rumusnya adalah true positif per true positif ditambah false positif. Dan recall-nya sama dengan true positif per true positif ditambah false negatif. Kita tahu bahwa false positif dan false negatifnya sama. Berarti precision-nya berarti sama dengan recall-nya. Karena false positif sama false negatifnya sama. Nah, misalkan kita anggap ini adalah A. Berarti F1 score-nya gimana? F1 score sama dengan 2 kali precision kali recall. Berarti 2A kuadrat per 2A. Nah, kita bisa coret nih 2-nya. Lalu kita bisa coret A-nya. Nah, berarti tinggal A kan sisanya. Nah, karena F1 score-nya juga A, berarti kita bisa simpulkan bahwa precision sama dengan recall, sama dengan F1 score juga. Nah, menariknya yang di sini, kalau misalnya kita lihat dari rumus precision atau rumus recall, yang bagian penyebutnya, keseluruhan datanya, karena true positif ditambah false positif itu apa? True positifnya 150, false positifnya 110. Ini kalau dijumlahin hasilnya berapa? 260. Di mana 260 ini sebenarnya adalah keseluruhan jumlah datanya. Berarti semua yang ada di sini sudah tercover oleh penyebut yang ada di sini. Maupun yang di sini juga, karena yang false positif dan false negatifnya sama. Berarti sebenarnya basically perhitungan precision, recall, atau F1 score-nya itu adalah, kita tulis di sini, tebakan yang benar dibagi jumlah keseluruhan data. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah akurasi. Jadi, precision sama dengan recall, sama dengan F1 score, sama dengan juga akurasi. Jadi misalnya kalau mau menghitung precision, recall, F1 score, dengan menggunakan cara mikro, maka sama aja kita menghitung dengan menggunakan akurasi. Makanya opsi yang lebih enak untuk menghitung precision, recall, dan F1 score adalah opsi yang makro atau weighted. Tapi kalau misalnya teman-teman mencari simpelnya, maka inilah yang simple, yaitu menghitung akurasi. Banyak ya pembahasan kita, tapi semoga dengan pembahasan yang panjang tersebut, teman-teman bisa mendapatkan basic knowledge dari metrik-metrik evaluasi pada supervised learning. Jangan lupa subscribe channel ini buat teman-teman yang belum subscribe. Kalau ada kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga like dan share video ini, supaya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.